Teman-teman, buat yang sudah nonton video yang kami buat dengan pegadaian mengenai gadai efek, mungkin teman-teman sudah familiar dengan dua efek yang bisa kita gadai, yaitu obligasi dan saham. Tapi, kami lihat di sini juga masih banyak teman-teman yang mempertanyakan dan tulis di kolom komentar dan ternyata masih ada yang butuh penjelasan lebih lanjut. Hari ini ada Mbak Desi dari Pegadaian yang akan membantu saya menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin kita mulai bahas nih Mbak beberapa pertanyaannya mengenai gadai efek ini. Pertanyaan pertama, dari aplikasi finansialku, Kak sebenarnya berapa sih maksimal amannya menggadaikan efek? Nah, saya punya saham BBRI 20% dari portfolio saya. Apakah aman kalau saya gadaikan semua atau saya bisa gadaikan sedikit demi sedikit? Kalau ditanya soal saya bagusnya menggadai berapa nih gitu, 20% dari portofolio seluruhnya saya gadai atau jangan, seperti itu. Tentu kalau kita sebagai institusi keuangan menyarankan agar setiap nasabah itu melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 20% dari portofolio itu adalah saham perbankan, saya gadein semua atau enggak, dilihat lagi ke belakang apakah butuhnya sebanyak itu atau enggak, seperti itu. Jadi kalau memang ternyata butuhnya cuma kadar 1 atau 2 juta ya jangan semua digadaikan, seperti itu. Secukupnya saja. Yang mau kita ingatkan di sini adalah bahwa gadai itu memiliki nilai sewa modal. Jadi kalau misalnya kita mau gadai, kita pastikan lagi bahwa oh ya pada saat menggadai itu kita siap untuk melunasi kewajiban kita nanti gitu pada saat jatuh tempo gitu. Jadi kalau memang butuhnya hanya 5 juta ya jangan semuanya gitu, secukupnya aja. Setuju banget, jangan sampai ternyata mentang-mentang ini bisa digadai semuanya gitu ya, teman-teman langsung gadain semuanya, jangan ya teman-teman. Tadi benar banget dari Mbak Desi. Untuk penanya di sini tadi yang dari aplikasi finansialku, cek lagi kebutuhannya, gunakan secukupnya. Kalau misalnya ternyata itu untuk sesuatu yang sifatnya produktif, tidak apa-apa. Tapi balik lagi ke hitung-hitungannya, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nextnya ada pertanyaan lagi, Kak, saya lagi butuh dana, sebenarnya sedikit urgent. Tapi kebetulan saya habis pakai dana darurat untuk keperluan darurat. Jadi sekarang dana darurat saya kurang. Nah, saya ada surat utang negara yang jatuh temponya tahun depan. Dan minggu depan uang proyek saya cair. Apa lebih baik saya lepas surat utang negara ini atau lebih baik saya gadaikan saja ya? Oke, pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya di sini beruntung banget karena kita ngadain video ini bareng sama Finansialku gitu kan. Jadi Finansialku juga bisa bantu teman-teman yang lain supaya mereka lebih tepat sasaran keuangannya, seperti itu. Tapi kalau ditanya preferensi, apakah lebih baik ditunggu maturity-nya atau kita gadaikan saja seperti itu? Yang saya sarankan adalah seperti ini. Kembali lagi, kalau misalnya kita mau menggadaikan, itu kita hitung dulu sebenarnya. Karena yang tadi di awal saya bilang ada sewa modal, boleh kalau mau digadai boleh gitu kan. Tapi kita pastikan bahwa return yang bakal kita peroleh itu lebih besar daripada sewa modal yang bakal dibayar. Dan semendesak apa? Kalau misalnya ya butuh banget gitu dan dana daruratnya udah kepake gitu kan, ya tinggal sedikit lagi ya boleh digadaikan gitu. Kita memberikan alternatif, itu memang mengadakan gadai efek ini adalah untuk memberikan alternatif kepada teman-teman sekalian supaya bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi asetnya. Tapi kalau ditanya gadaikan saja atau enggak, dihitung dulu ya. Maksudnya dilihat dulu kebutuhannya semendesak apa gitu. Walaupun nggak mendesak tapi teman-teman yakin, ya nih saya yakin mau gadai karena saya punya potensi mendapatkan return yang lebih besar, it's okay kalau mau gadai. Kalau dari perencana keuangan, mungkin saya sebagai perencana keuangan di Finansialku, jawabannya adalah gadaikan. Kenapa? Karena ini sifatnya darurat. Dana darurat kamu kan sudah habis, dan ini sifatnya darurat, ini mendesak, ya kita sudah tidak melihat return lagi dari obligasinya. Jadi gadaikan saja, nggak masalah. Toh juga, kan di sini kasusnya adalah minggu depan uangnya cair nih. Nah ya sudah, fokusin nanti pas uangnya cair, kita langsung payback lagi dan kita ambil lagi obligasi kita. Jadi ini ada sebuah solusi buat teman-teman. Kalau misalnya ternyata dana darurat sudah habis dan teman-teman punya produk investasi yang bisa digadaikan. Tapi teman-teman ingat, ada bayarannya ya, ada fee-nya ya, ada bunganya ya. Oke, pertanyaan nomor 3 nih Mbak Desi. Ada dari Putra Wijaya Ismail. Nah, Putra nanya, Min, kalau semisal gadai PT XXX 10 juta, dapatnya 4,5 sampai 5 juta, lalu saham emiten yang tadi digadaikan 10 juta tersebut naik 20%. Nah, kita tebusnya berapa? Apa hanya uang yang didapatkan atau modal plus bunga plus biaya dan lain, lalu profit 20% itu nanti punya siapa gitu?
Berarti di video yang kemarin udah ketangkep ya, kalau asetnya nilainya 10 juta, maka yang bakal didapetin itu sekitar 4-5 juta gitu ya. Seneng saya dengernya. Nah, nextnya ada pertanyaan ketika nanti sahamnya yang digadaikan itu harganya naik. Seperti itu kan ya. Kalau harga saham itu naik, sebenarnya kan harganya itu melekat pada sahamnya ya Mas ya. Betul. Dan kita kembalikan itu ketika nanti pinjamannya sudah dilunasin, yang kita kembalikan itu sahamnya, bukan nilai uangnya gitu, tapi sahamnya yang akan kita kembalikan gitu. Nah, jadi yang 20% dari kenaikan itu punya siapa? Ya pasti jelas masih punya nasabah, karena nilai sahamnya itu melekat pada sahamnya gitu. Terus tadi ditanya, yang wajib apa aja gitu. Nah, kalau untuk pelunasan, kita memang ada 2 komponen. Yang pertama itu ada uang pinjaman yang di awal kita berikan, lalu kemudian ada sewa modal. Untuk sewa modalnya sendiri, nggak apa-apa, just information aja. Untuk sewa modalnya sendiri, itu 90 hari adalah 3,75%. Gitu. Jadi kalau teman-teman pinjamnya selama 90 hari, maka yang wajib dilunasin itu adalah uang pinjamannya ditambah 3,75% dari uang pinjaman tersebut. Tapi tenang aja, kalau misalnya yang ada kenaikan harga tadi, itu tetap jadi milik teman-teman sekalian, kok nggak akan diambil sama Pegadaian. Ya, nah apalagi kalau misalnya udah cuan 20%, ya buru-buru dilunasin, ya? Iya, benar. Kan kalau di take profit juga mungkin udah hampir mau nutup itunya, bunganya juga anyway. ya Mbak ya. Oke. Iya, benar Mas. Oke, Mbak Desi, ini next question nomor 4, ada pertanyaan dari Raffi. Raffi nanya nih, kalau untuk sekuritas, apakah semua sekuritas bekerja sama dengan Pegadaian? Lalu, apakah kalau misalnya kita mau gadai efek hanya di Pegadaian yang terletak di Jakarta? Dan kalau yang luar kota, bisa nggak sih kita melakukan gadai efek lewat aplikasi Pegadaian? Oke, pertanyaannya panjang banget nih Mas ya. Saya jawabnya satu-satu ya. Yang pertama itu, apakah semua sekuritas bekerja sama dengan Pegadaian? Seperti itu. Tentunya belum semuanya. Tapi kita sedang mencoba untuk memperluas jaringan channel kita itu dengan bekerja sama dengan sekuritas. Seperti itu. Saat ini kita sudah ada 7 sekuritas yang telah bekerja sama. Dan teman-teman bisa lihat info sekuritas yang sudah bekerja sama itu lewat kontak kami. Bisa langsung dikontak aja nanti nextnya. Untuk unit Gadai Efek sendiri, itu memang saat ini memang hanya berada di Jakarta. Ada di Jalan Kramat Raya, nomor 162, kantor pusat Pegadaian, seperti itu. Tapi teman-teman, untuk yang mau ngajuin, jawabannya bisa banget untuk melakukan pengajuan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Itu bisa banget. Dan untuk proses penandatanganan akad atau informasi lainnya, teman-teman bisa mengunjungi cabang Pegadaian yang terdekat dengan domisili teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, saya mau ngajuin Gadai Efek, saya butuh informasi. Untuk sekarang ini informasinya udah banyak banget, udah ada banyak artikel, udah banyak juga frequently asked and question itu di websitenya Pegadaian. Betul teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau Gadai Efek, semuanya bisa lewat aplikasi. Nah, aplikasi Pegadaian itu tinggal teman-teman install dan tinggal ajukan lewat sana. Jadi teman-teman stay home, stay safe, stay healthy, stay aja di rumah aja, gadai juga lewat rumah aja juga bisa teman-teman ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa benar Gadai Efek ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengamankan aset ketika market crash? Nah, kenapa? Oke, kalau ditanya apakah benar, itu benar. Kenapa? Karena pilihannya adalah daripada cut loss, seperti itu kan ya. Daripada kita rugi, seperti itu. Berdasarkan beberapa pengalaman gitu ya Mas ya, setiap nasabah yang datang ke unit Gadai Efek itu selalu memiliki tujuan keuangannya masing-masing. Ada juga beberapa nasabah, dia nggak cut loss, maksudnya sahamnya tidak rugi gitu, tapi dia tetap menggadaikan. Karena apa? Karena dia sudah mempelajari bahwa sahamnya tersebut memiliki potensi untuk return yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi nggak melulu kalau market crash digadai gitu kan ya, nggak melulu seperti itu. Betul banget Mbak Desi. Aku setuju banget dengan penjelasan Mbak Desi tadi. Nah, mungkin kasusnya orang-orang yang mau Gadai Efek saat crash terjadi adalah, mungkin ini refernya adalah ke tahun lalu, 2020, ketika market kita mengalami crash, banyak orang yang tidak bisa tarik dan banyak orang yang nggak bisa jual sahamnya. Semua orang selalu ingin jual, nggak ada yang bid untuk mau beli gitu ya. Ketika terjadi risiko tersebut dan kita sebagai seorang investor, biasanya kan kita malah justru berbahagia karena kita dikasih diskon untuk kita beli lagi lebih banyak gitu ya. Nah,
Cuman ada beberapa kasus mungkin dana daruratnya sudah terpakai. Ketika dana darurat sudah terpakai dan tidak punya dana lagi, gadai efek ini bisa menjadi solusi ketika kita market sedang crash dan kita butuh dana. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya gadainya, tapi income kita jangan sampai terganggu. Kalau income kita tidak terganggu, sebetulnya mau gadai efek juga tidak masalah. Toh juga nanti ada uang bulan depan dan itu bisa melunasi langsung. Gitu ya teman-teman ya. Mbak Desi, untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin ini penjelasannya aku butuh banget juga dari Pegadaian untuk ngerimain kita-kita semua yang mau coba yang namanya gadai efek. Nah, gimana sih Mbak caranya kita mengajukan gadai efek tersebut? Tadi kan udah dibilang nih, bisa datang ke kantor cabang atau lewat aplikasi. Tapi prosedurnya itu seperti apa sih? Kalau secara garis besarnya, untuk proses dari pengajuan sampai pencairan itu ada beberapa step memang. Yang pertama itu adalah simulasi, lalu pengajuan, baru pindah barang, mutasi efek, lalu perjanjian dan pencairan. Nah, untuk simulasi sendiri buat teman-teman yang masih bingung dari aset yang teman-teman milikin, teman-teman bisa dapat uang pinjaman berapa, itu teman-teman bisa download aplikasi Pegadaian Digital, itu ada fitur simulasinya. Fitur simulasi gadai efek, jadi teman-teman tinggal input jumlah sahamnya, input nama sahamnya apa, baru nanti sistem kita bakalan mengkalkulasi nilai pinjamannya, seperti itu. Nah, dari hasil simulasi itu, teman-teman bisa langsung menuju proses pengajuan. Di situ memang ada, di aplikasi itu ada beberapa data yang memang harus diisi. Itu data KTP, NPWP, SID, dan nomor rekening bank. Nanti di dalam situ tinggal klik pengajuan. Dari pengajuan itu, teman-teman bakal dihubungin sama petugas unit gadai efek untuk proses settlement pindah barang, seperti itu. Jadi, di video yang lalu itu sudah pernah kita bahas ya Mas ya, bahwa efek yang sedang digadaikan itu akan dipindahkan ke Pegadaian, namun atas nama nasabah. Nah, penandatanganan perjanjian kredit setelah proses pindah barang selesai, akad ditandatangani, lalu akan menuju proses pencairan. Jadi, stepnya tadi simulasi, pengajuan, pindah barang, perjanjian, pencairan. Oke, 5 step Mas ternyata. Nah, kalau untuk bayarnya, teman-teman juga bisa bayar melalui aplikasi Pegadaian Digital Service atau PDS. Di situ juga ada fasilitas untuk bayar, cicil, atau mau diperpanjang juga bisa melalui aplikasi tersebut. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui virtual account. Jadi semuanya bisa lewat aplikasi. Oke teman-teman, Sobat Finansialku, sahabat Pegadaian, terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Semoga teman-teman yang masih ada pertanyaan dan keraguan seputar gadai efek sudah terjawab. Dan kalau masih ada pertanyaan, boleh share di kolom komentar biar kita baca bareng-bareng dan kita edukasi lagi apa yang menjadi keraguan teman-teman sebelum melakukan gadai efek. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bye!